Anda sudah membangun personal brand yang kuat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka saat ini saya Irina Dewi akan mengajak Anda untuk meningkatkan skill ataupun value yang Anda miliki sehingga bisa dikenal oleh banyak orang. Hal ini disebut dengan prominent expert. Apa sih sebenarnya prominent expert? Nah, prominent expert ini adalah seseorang yang sudah tidak diragukan lagi keahliannya di bidang yang ia kuasai dan ini menjadi figur yang memiliki jam terbang yang tinggi dalam membagikan pengalaman dan tipsnya kepada masyarakat luas. Nah, nantinya sebagai prominent expert, Anda bisa memberikan pengaruh yang baik, bermanfaat, dan menjadi inspirasi untuk orang lain ya. Contoh prominent expert itu banyak banget sebenarnya ya. Kalau perempuan tuh ada Susi Susanti yang prestasinya menjadi pembicara untuk memotivasi orang ya mencapai tujuan hidupnya dengan maksimal. Ada Michelle Obama, itu juga satu prominent expert ya. Dia adalah istri Presiden Obama yang bukan cuma istri aja ya, bukan cuma dia berperan sebagai istri tapi dia juga ibu dan sangat berpengaruh di lingkungannya dan sering juga diundang sebagai pembicara. Nah, untuk menjadi prominent expert, apa sih yang kita butuhkan? Nah, pertama kita harus punya kemampuan yang diketahui oleh lingkungan terdekat kita ya, seperti keluarga, rekan satu level di kantor ataupun lingkungan pertemanan. Itu sih sebetulnya circle yang paling penting ya, karena yang kita kalau mau mengubah sesuatu atau kita memberikan pengaruh selalu dimulai dari circle yang paling kecil dulu, orang-orang yang paling dekat sama kita dan pastinya itu adalah keluarga, dan keluarga itu bisa suami, bisa istri, bisa anak-anak, bisa tetangga gitu kan, kemudian naik lagi ke rekan satu level di kantor, terus lingkungan pertemanan kita. Jadi pengaruh tersebut ya dan kemampuan kita itu harus diketahui oleh lingkungan terdekat kita dulu. Nah, baru kedua, kemampuan dan skill kita itu perlu diketahui bukan cuma dengan teman satu level aja, tapi juga pemimpin dan perusahaan mulai bergantung pada pendapat kita ya. Jadi semakin besar lingkup audiens kita. Misalnya ya, kalau kita hanya di satu level aja, pengetahuan kita juga tidak bertambah. Kita berbicara dengan orang yang di atas kita secara experience, secara kemampuan adalah untuk kita juga. Kita bertukar pikiran, kita diskusi, kita bikin critical thinking kita makin bagus gitu. Makanya kita butuh untuk berkomunikasi dengan pemimpin dan orang-orang yang jauh lebih tinggi level dari kita untuk pengembangan diri kita juga. Dan bukan cuma itu ya, tukar pikiran atau diskusi ini bisa menjadi sesuatu yang dinamis. Pengetahuan itu kan nggak statis, dinamis. Jadi kita harus berkembang terus, kita harus update terus tentang sesuatu yang baru. Dan yang paling bagus adalah kita belajar dari pengalaman orang lain dan membesarkan lingkup audiens kita dari satu level jadi makin tinggi levelnya. Dan bukan cuma level ke atas, ke bawah juga penting ya. Nah, ketiga, kemampuan kita juga harus dikenal secara nasional. Gimana caranya? Sebetulnya paling gampang. Kita itu udah sangat ditolong oleh teknologi ya. Jadi berkomunikasi lewat sosial media bukan sesuatu yang aneh sekarang. Dan bukan cuma di Instagram kita sendiri, di channel kita sendiri. Kita juga harus mau kalau diundang ke channel orang lain ya kan. Karena di situ bukan cuma kita berbagi, kita juga berdiskusi. Ketika kita berdiskusi pasti nambah lagi tuh ilmu kita ya. Jadi kalau bisa kita rangkum, ini adalah beberapa langkah yang Anda bisa lakukan ya untuk menjadi seorang prominent expert. Yang pertama adalah pilih dulu area keahlian Anda apa. Karena kan pasti satu manusia itu punya berbagai macam kemampuan. Tapi kalau kita mau jual semuanya, jadi nggak fokus ya. Pilih yang paling kuat ya keahlian tersebut. Nah, terus jangan lupa Anda pelajari audiens yang paling sering Anda temui. Ya, dari semua lingkup pertemanan, pekerjaan, seperti apa sih audiens yang paling sering ngobrol, paling sering ketemu. Nah, itu yang kita fokusin. Dan satu lagi, mempertajam keterampilan dan belajar dari ahlinya. Nah, ini penting banget sih. Kita nggak boleh kayak istilahnya tuh ada dalam bubble gitu ya. Kita harus terus berubah, kita harus terus menambah ilmu kita, dan itu bisa dilakukan dengan mempertajam keterampilan dan belajar langsung dari ahlinya. Aku tuh sangat suka konsep mentor. Jadi aku tuh kayak orang yang haus banget sama mentor ya. Jadi
kalau aku lihat ada orang yang ahli di bidangnya, itu biasanya aku cari cara untuk bisa ketemu, bisa ngobrol. Nggak perlu harus ketemu terus-terusan ya, cuma sekedar berdiskusi 1 jam aja bagiku tuh udah menambah banget keterampilan pengetahuan ya di dalam diri aku. Nah, satu lagi adalah kembangkan strategi. Strategi itu penting banget untuk kita bisa mengembangkan diri pastinya. Yang berikutnya adalah kembangkan kemampuan berkomunikasi. Semakin sering kita berkomunikasi, semakin bertambah juga ya ilmu kita. Dan pastinya jangan lupa untuk bagikan pengetahuan yang Anda miliki kepada khalayak luas ya. Jadilah pembicara bukan cuma di daerah Anda aja, tapi juga di lingkup kampus. Kalau ada acara di kantor, silahkan berbagi ilmu karena ilmu nggak boleh disimpan sendiri.